Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda, amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil masyayikh wal asatidzah al izza tima izukum, yang terhormat, yang tercinta, yang termulia Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman dan segenap keluarga al-maghfurlah almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Yang terhormat dan yang saya hormati para tokoh masyarakat, para pejabat mulai Ibu Menteri Khafifah dan semua pejabat TNI, sipil maupun Polri yang hadir, para tamu undangan dari berbagai pihak yang semuanya menghormati Gus Dur, saudara-saudaraku sekalian, baik yang kelihatan di sini maupun yang tidak kelihatan dari sini. Ini mau saya usulkan, sebetulnya ini terlalu sempit tempat untuk call-nya Gus Dur, kok cuma sekian ini, hanya cukup 10 juta ini aja. Mestinya diusulkan di Monas supaya ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, para sepuh-sepuh, saudara-saudaraku sekalian, saya kira sudah cukup lah kalau tausiah itu sudah cukup. Tadi sahabat saya, guru saya, tokoh Sulawesi Kiai Haji Sanusi Baco, Ustadzan Nahdlatul Ulama, sudah memberikan tausiah yang cukup, dan sebetulnya qaul itu sendiri sudah merupakan tausiah. Qaul itu ini qaul pakai tema segala macam karena ketuanya ya ini. Tema kok semuanya untuk bangsa dan negara. Ini qaulnya Gus Dur. Kok call-nya kok sepele gitu. Lah kita semua ini orang Indonesia. Apa yang kita lakukan untuk Indonesia semua, untuk bangsa semua, untuk negara semua. Iya enggak? Kita ini santrinya Gus Dur. Apa yang kita lakukan untuk Indonesia, untuk negara Indonesia, untuk bangsa Indonesia. Enggak usah digatekno tema. Orang NU itu jangan diajak ngomong kebangsaan. Orang NU itu tahu nasionalisme atau tidak tahu nasionalisme, tentu menyintai Indonesia. Karena yang paling sederhana logikanya orang NU, orang kiai-kiai desa paling kluthuk itu, logikanya sederhana. Indonesia ini rumah kita. Yang kita hirup selama ini adalah udara Indonesia. Tempat sujud kita adalah Indonesia. Kita lahir di Indonesia, nanti mati di kemudian Indonesia. Kalau orang lain merusak Indonesia masih bisa dimaklumi. Tapi kalau orang Indonesia, wah, itu aneh bin ajaib itu. Wong rumahnya sendiri kok mau dirusak, itu gimana? Jadi tidak usah pakai tema kebangsaan lah. Temanya Gus Durku gitu ada. Alhamdulillah. Jadi karena saya diundang dan yang undang istimewa sekali. Bu Sinta Nuriyah sendiri datang ke Rembang. Masya Allah, saya mau nangis kok sudah gede. Ini penghormatan yang luar biasa sekali. Pertama kali call Gus Dur, saya diundang di sini. Dan yang saya ucapkan hampir mirip dengan yang diucapkan oleh Pak Sanusi. Pada waktu itu saya mengatakan Gus Dur dicintai orang karena Gus Dur menyintai orang. Tadi kalau Kiai Sanusi Baco, Gus Dur menyayangi orang maka disayangi oleh orang. Hampir samalah.
Kenapa kok Gus Dur dikholi? Dan yang ngekholi kalau di sini nggak heran kita, mungkin keluarganya yang mengadakan kok. Tapi khol di mana-mana banyak, nggak keluarganya nggak apa ngadakan khol. Itu aneh. Dan kenapa kok tidak hari lahirnya Gus Dur yang diperingati? Padahal Gus Dur meneruskan akhlak dan perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang diperingati hari lahirnya. Kok Gus Dur kok tidak hari lahirnya? Apa Lisa tidak tahu hari lahirnya Gus Dur? Sudah pernah sampai pikir, kenapa kok Kanjeng Nabi muludan? Kalau khol, kalau kiai kok hari wafatnya? Pernah sampai pikir? Belum pernah tahu? Sampai udah lama tidak mikir. Nah, dulu kalau mikir diwakilno Pak Harto semua. Mau nanam padi Pak Harto suruh mikir. Pak Harto mikir sempat aja itu. Mau dodol cengkeh Pak Harto yang suruh mikir, jual di situ saja jangan di mana-mana. Sampai ngechat omahe dhewe kok Pak Harto sing kon mikir. Cat kuning saja jangan yang lain deh. Akhirnya kita ini enggak mikir Kanjeng Nabi diperingati hari lahirnya. Gus Dur dan kiai-kiai kok kholnya, hari kewafatannya. Kenapa? Menengah itu nanti. Setahu saya yang diperingati hari lahirnya itu cuma 3. Yang satu Nabi Isa, yang namanya Natal itu. Yang kedua Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya Muludan itu. Jadi kalau selamat Natal sama dengan selamat Muludan. Jadi tidak usah dibahas lah itu. Setiap tahun bakas itu aja bosen aku. Yang ketiga orang Rembang, yang harum namanya itu Raden Ajeng Kartini. Itu 3 tok ini. Dan mereka yang diperingati hari lahirnya kalau tokoh itu karena kelahirannya menandai zaman. Yang kecil-kecilan Raden Ajeng Kartini itu saya kenal karena dia istrinya Bupati Rembang. Itu menandai zaman perempuan-perempuan sekolah. Sebelum Raden Ajeng Kartini mendirikan SKP, Sekolah Kepandian Putri, belum ada perempuan sekolah itu. Yang ketahuan ya, pokoknya yang ketahuan hanya Raden. Maka diperingati hari lahir. Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam malah menandai zaman kegelapan menjadi zaman cahaya. Nah, ada juga yang diperingati hari lahirnya itu Kid zaman now itu. Yang zaman old nggak paham dia. Jadi kalau kiai bagaimana? Kalau kiai belum tentu. Kiai itu belum tentu. Ada kiai yang sudah hampir jadi wali, tiba-tiba alih profesi jadi maklar, kan ada itu. Kan dia tidak nggak diperingati, matinya nggak diperingati. Nah, kalau masih tetap kiai ya diperingati dia. Itu sebaliknya, ada bajingan yang kemudian jadi ustadz juga banyak. Kan ada itu. Jadi maka ditunggu kalau orang-orang biasa begini, ditunggu sampai tutup buku. Kalau sudah tutup buku ternyata orang ini tetap istiqomah di dalam perjuangannya, maka masyarakat akan menghormatinya dengan memperingati kholnya. Kenapa Gus Dur kok kholnya hebat sekali? Sampai banyak yang hasut. Ngerti hasut nggak sampai? Ada yang hasut itu. Yang imamnya nggak begitu hebat itu hasut. Itu orang kok mendewa-dewakan orang Gus Dur seperti itu, bangsa begitu itu. Tadi dikatakan oleh Kiai Sanusi Baco itu memang nikmat itu mahsudah. Kullu nikmatin mahsudah. Jadi hati-hati kalau sampai dapat nikmat, hati-hati. Mesti ada yang iri, ada yang benci gitu. Gus Dur ini misalnya istimewa. Tadi disebutkan semua, hampir pembicara semua. Itu wakilnya Pak Tito juga menyebutkan teret-teret itu. Gus Dur ini cuma kelihatan sedikit Pak. Nanti kita bilangkan Pak Tito ya kelihatan. Gus Dur itu juga budayawan, seniman. Makanya yang datang sini ada Pak Eros Jarot, ada Sam Bimbo, ada ini juga agamawan tapi budayawan juga ini, yang rambutnya gondrong ini.
Romo Muji. Ya. Kenapa? Saya ingin hanya nambahin sedikit saja dari tadi keterangannya Kiai Sanusi Baco. Jadi tadi Kiai Sanusi Baco bercerita tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariyah atau Insaniyah. Ini Gus Dur sudah di sini. Sampai nggak tahu yang di mana ini. Orang yang persaudaraan ke NO-nya saja masih sulit. NO dengan NO masih berkelahi. Jangan harap dia akan ke ukhuwah Islamiyah. Tidak bisa. Wong di NO saja tidak bisa rukun kok. Ini ukhuwah Nahdiyah dulu, belum Islamiyah Pak Sanusi. Nahdiyah dulu. Kalau sudah bisa ukhuwah Nahdiyah, ukhuwah Islamiyah. Kalau sudah ukhuwah Islamiyah bisa, baru ukhuwah Watoniyah. Kalau tidak bisa. Kalau Gus Dur sudah, karena beliau itu banyak berjalan, banyak. Saya capek. Nderekno Gus Dur capek. Jualan terus. Jalannya tidak jalan secara fisik saja, tapi jalan secara rohaniah, baca buku tidak karu-karuan yang dibaca itu. Kalau saya cerita tentang bintang film ini dia sudah tahu. Saya cerita tentang pemain bola ini dia sudah tahu. Saya cerita tentang ulama ini dia tahu. Ini kok ngertinan ini. Ternyata karena dia jalan terlalu banyak. Sampai bisa nita ini orang yang banyak jalan dan tidak itu kelihatan. Kata anak-anak no itu kurang piknik gitu. Istilahnya Gus Dur ini piknik kemana-mana. Pesantren mana yang tidak pernah dijajah beliau? Mulai dari tambak beras sendiri, Denanyar, Tebuireng, Sarang, Krapyak, Tegalrejo, Al-Azhar. Makanya ketika di Al-Azhar, Gus Dur sudah capek. Orang mengatakan bahwa Gus Dur itu tidak lulus di Al-Azhar, itu salah. Salah. Tanyakan Kiai Sanusi. Salah. Dia memang tidak kuliah. Gimana? Clear. Jadi itu ceritanya. Ceritanya Gus Dur itu tanya saya. Gus Dur itu saya nggak tahu kenapa dia menyintai saya. Saya nggak tahu juga. Apa memang saya ini memang orangnya simpatik apa nggak tahu. Sejak saya datang, ini kan saya datang setelah Om Sanusi sama Gus Dur. Saya datang belakangan. Saya melarat belum dapat beasiswa, yang nyeplok nondok ya Gus Dur. Dia itu lihat saya terus seneng gitu aja. Jadi dia selama ini nggak kuliah. Begitu saya datang, terus tanya sama saya, sampai kuliah di mana? Saya ini yang baru dibuka ini. Namanya Al-Qismul Ali Dirasatil Islamiyah wal Arabiyah. Nah dia tidak tanya ada apa. Kenapa kamu milih itu? Enggak. Ya udah aku ikut gitu. Ini kok ikut ini. Begitu masuk, lihat mata pelajarannya. Loh ini kan pelajaran kita di pesantren-pesantren ini. Loh memang saya milih yang saya tahu, kok saya bilang gitu. Saya enggak pernah sekolah selamanya. Saya itu kan enggak pernah sekolah, Gus. Saya tahunya pesantren. Jadi saya cari fakultas mana yang kira-kira enggak ada pelajaran yang sekolahan, yang pesantrenan semua. Bangsane tafsir, tauhid, bangsane gitu itu. Ya kata Gus Dur, nah ini kan entek-entek umur itu. Ya terus lalu enggak kuliah, ya enggak kuliah. Terus langsung kirim surat lamaran di Baghdad, diterima di sana. Dan dia lulus lebih dulu dari saya. Jadi keliling. Kalau Indonesia bagian kecil. Jadi ketika dia selesai di Irak, dia nyurati saya. Saya sudah selesai, alhamdulillah. Sampai nanti kalau sudah selesai cari utangan. Kamu cari utangan nyusul saya. Saya sekarang sudah di Belanda. Saya dapat pekerjaan yang gajinya besar sekali. Ngepel kapal keruk. Gus Dur pernah ngepel kapal keruk. Jadi kalau sore oli tok sini. Emang enggak bayangkan itu. Oh, bunuh dia aja enggak bayangkan. Sampai juga sudah saya carikan pekerjaan yang sesuai dengan sampean. Di bagian reklame. Untuk gambar-gambar reklame itu kan. Dia tahu saya bisa gambar. Nanti kira-kira sekian bulan gaji kita sudah bisa untuk membeli mobil second. Kita nanti berangkat pulang lewat darat. Kawan-kawan yang akan kita lalui sudah saya kirim surat semua.
rinci. Nanti dalam perjalanan kita bisa bicara tentang Indonesia. Jadi sudah lama, jangan tema baru sekarang. Sayangnya itu tidak terjadi karena dalam waktu yang bersamaan ibu saya datang. Saya harus mengantarkan ibu saya ke Mekah itu. Justru begitu saya tahu ini ibu saya kok begini, ya ibu saja. Kalau tadi Pak Kiai Sanusi Baco cerita tentang ibu, bagaimana mulianya ibu, Gus Dur itu orang yang paling ditunduki ibu. Maka ketika dia menyuruh saya jadi ketua PKB, saya hanya jawab sedikit aja, tidak boleh ibu saya. Langsung ya sudah kalau gitu. Kembali kepada ceritanya Gus Dur tadi ya. Jadi Gus Dur sampai karena banyak berjalan, beliau sudah sampai kepada ukhuwah insaniyah. Kemudian mungkin ukhuwah Nahdiyah saja masih tertatih-tatih. Ukhuwah Islamiyah saja masih tidak terbayangkan gimana. Apalagi sekarang ini kalau orang Islam kayak di sini gitu enak ya. Wah, guyang-guyu. Wong kol kok guyang-guyu ta enggak? Enak. Beragama cara Gus Dur enak era karuan. Enggak pertentangan itu. Gelis tuwa, pertentangan gelis tuwa. Kamu yang enam-enam rasa pertentangan. Gusti Allah wis ngerti dapurmu sapa itu. Gus Dur sudah sampai insan, manusia. Jadi beliau itu sudah manusia yang dipikirkan, tidak orang Islam tok. Jadi apalagi kok hanya politisi tok, hanya seniman tok, enggak. Ini sudah manusia. Ini kuncinya. Karena Gus Dur sudah manusia, maka yang dipikirkan juga yang manusia. Jadi bisa memaklumi semua Gus Dur. Karena manusia itu memang diciptakan Tuhan macam-macam. Kan ada orang yang tidak tahu, disangkanya Gusti Allah itu menciptakan manusia itu hanya segini, menciptakan swarga itu hanya untuk orang segini. Dia pikir swarga itu sak Jakarta tok gitu. Swarga kok sak Jakarta tok, dia dipikir swarga itu arduhas samawati wal ard. Bumi itu hanya sepersekian butir debu kalau di alam semesta ini. Anda buka YouTube pakai kunci bumi, klik, lihat itu kecilnya bumi. Bumi, matahari sekian, sudah ada lagi bumi, jadi tidak kelihatan. Apalagi kok Jakarta, apalagi kok TPS, la ilaha illallah. Pilkada kok mikirnya kok dunia salam. Sampai luas, meskipun Anda belum piknik jauh, tapi niru Gus Dur. Wawasannya diluaskan lah, jelaskan. Jangan. Ini sekarang ini kita mengkholi Gus Dur. Mengkholi Gus Dur itu sama dengan memikul jenazah ke kuburan. Ada orang memikul jenazah ke kuburan cengengesan. Itu kuwale udele. Kalau orang memikul apa namanya pendosa itu bahasa Indonesianya? Keranda. Kalau orang memikul keranda tentu mikir, saya sekarang mikul keranda, saya nanti dipikul apa berangkang sendiri. Wa idza hamalta ilal quburi janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul. Wa idza wulita umura qaumin sa'atan fa'lam bi annaka ba'daha ma'zulu. Kalau suatu saat engkau memikul keranda ke kuburan, ingatlah suatu saat kau akan dipikul juga karena kamu tidak bisa berangkang sendiri. Kalau suatu saat engkau diserai sesuatu jabatan, ingatlah suatu saat kamu pasti lengser. Jihadu kok kaya apa? Apa kurang jago Pak Gadot ini? Lengser. Apa kurang jaduk Bung Karno? Lengser. Apa kurang jaduk Pak Harto? Lengser. Kalau orang hidup, ingat nanti dipikul atau tidak, dia akan baik. Jadi kita ngekholi ini juga harus mikir. Sekarang kita ngekholi Gus Dur, kita nanti dikholi apa hanya seperti ayam kepelindis kol gitu saja. Orang geger sebentar sudah. Ingat mati ini penting.
Ada orang sombong, angkuh, petentang-petenteng, karena dia lupa kalau akan mati. Di tempat saya ada yang diajak takziah nggak mau. Kang Parno takziah yuk, ketuanya Parno, Rasudi. Loh kok Rasudi gimana takziah? Oh, nalika urip utangi duit 20.000 wae ora aweh malah ngidoni kok. Ben kono direbung semut ra ora. Karena pada waktu hidup kalau orang pejabat ingat akan lengser, baik, pasti baik. Yang tidak baik itu karena dikiranya dia jadi pejabat seumur hidup. Wong Bung Karno yang sudah ditetapkan MPR saja, presiden seumur hidup, akhirnya masih hidup sudah lengser kok. Di tempat saya ada bupati yang ikut-ikutan, begitu Bung Karno diangkat sebagai presiden seumur hidup, bupati di Rembang diangkat sebagai bupati seumur hidup. Ternyata Bung Karno nggak jadi, dia pun nggak jadi. Terus jadi mantan. Dulu masih menjabat, wah kenal nggak kenal, kemana jen, wah manggilnya kanjeng, kanjeng. Mana kanjeng, nggak kenal barang. Wah. Setelah lengser, jangankan orang biasa, anak buahnya aja nggak nyapa. Karena dulu sering ditempelan. Akhirnya tuh jalan-jalan itu kasihan lah itu. Pakai jasnya kegedean karena dulu gemuk. Tak ajak ngomong soal nostalgia zaman dia puasa itu, wah senengnya bukan main. Jadi kita harus ingat. Nah ini, saya belum tahu, barangkali ada yang tahu sampean. Ada orang tokoh, bukan hanya tokoh nasional tapi tokoh internasional, pernah jadi presiden, kiai segala macam, tapi sering ziarah kubur. Pernah ada yang kok menengai. Gus Dur ini saya kira satu-satunya presiden sing sobo kuburan. Presiden itu pejabat paling dhuwur itu. Malah dinyai kalau ngomong dan sarkup sarjana kuburan. Ketika ada yang tanya sama Gus Dur, kenapa kok sampean sering ke kuburan? Jawabnya persis seperti Syekh Bahlul. Sampean kenal Syekh Bahlul? Sekarang dibuat mainan Bahlul, padahal itu min ukola ilmajanin. Syekh Bahlul itu Abu Wahb bin Al-Bahlul bin Amr As-Sayrafi Al-Kufi. Dia hidup pada zamannya Harunur Rasyid. Entah Gus Dur pernah baca itu atau kebetulan sama. Ketika ditanya jawabannya begitu, sampai kok sering ke kuburan? Saya senang di kuburan ini. Orangnya baik-baik, tidak ada yang saling fitnah, tidak ada yang ghibah, ngerasani sana ngerasani sini, dan lebih jauh daripada itu, dia mengingatkan ke akhirat. Jadi kalau Gus Dur masih hati-hati, jadi pejabat masih hati-hati, itu karena sering ke kuburan. Nah sekarang ini di kuburan musyrik ya, sekarang ini repot, hal-hal yang bisa mengingatkan kita kepada sesuatu yang mulia itu mau dihilangkan. Muludan, sarana untuk mengingat pemimpin agung kita yang akhlaknya tadi sudah sebagian dikemukakan Kiai Sanusi Bajo, dibid'ahkan. Haul yang mengingatkan tokoh-tokoh yang berjasa kepada masyarakat dan mengingatkan kematian. Sekarang bahkan mengucapkan selamat ibu saja diharamno. La ilaha illallah. Iki mau isinya haram tok. Saya khawatir nanti di swarga itu yang ardua samawati wal ard isinya cuma mereka tok. Kasihan mereka, kesepian ya. Lu ndang sanjung itu satu kancane. Tunggu dikandani iki eling mati kok malah keplok-keplok gitu. Jadi jadilah Anda manusia yang kalau bisa komplit Gus Dur itu, maka sampean akan bisa menjalin yang namanya ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Anda tidak akan melihat manusia ini. Kalau sekarang ini manusia masih melihat sangat sempit sekali. Golkar PDI, Pak PKB. Kalau orang PKB lihat Golkar, enggak. Yang aneh NU ini. NU kalau ke Golkar pakai kacamata Golkar, kocok bentuk NU ini ditinggal.
Kalau ke PDI, kacamatanya NU dicopot, yang dipakai ke kacamata PDI. Jadi kalau lihat sama-sama NU-nya nggak kelihatan. Pakai kacamata manusia. Pakailah kacamata manusia seperti Gus Dur. Nanti semua akan lihat wajahnya. Oh ini balaku dewe, tunggal mbah. Tunggal mbah. Siapa? Minimal Mbah Adam. Kalau tidak Mbah Nuh. Adam kedua. Kalau kita pakai kacamata manusia. Tapi kalau kacamatanya kacamata Islam, saya lihat orang itu kayak Rama Muji, ini wong ta ora. Apalagi sampai kacamatanya. Kacamata partai politik, la ilaha illallah. Nyawang wong gak menungso. Paham sampeyan kok guyu? Amin. Jadi berusahalah bagaimana apa yang menjadi manusia. Ingat-ingat bahwa kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua itu dari Adam, Adam dari tanah. Tanah itu karakternya merendah. Lain dengan iblis. Iblis itu dari api, karakternya mau naik ke atas saja. Kenali diri kamu sebagai anak cucu Adam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.